Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang pembahasan di dalam video saya yang sebelumnya, masih membahas tentang kitab Risalatul Mu'awanah, masih membahas tentang bab niat. Barangkali ada di antara sahabat yang baru bergabung atau baru menyimak, untuk kesempurnaan pemahaman, untuk kesinambungan pembahasan, agar kiranya bisa menyimak atau bisa membuka video saya yang sebelumnya. Langsung saja sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kaman yatlubu ad-dunya wa yaz'amu annahu innama yatlubuha li ajli al-istighna'i 'anil nasi wa tasadduqi 'alal muhtajin wa silatil aqrabin, fa in lam yaf'al dhalika indal qudrati 'alaihi fala athra li niyatihi. Pada pembahasan yang sebelumnya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menjelaskan bahwasannya yang namanya niat itu tidak cukup hanya diucapkan saja. Yang namanya niat itu tidak cukup hanya menjadi hiasan-hiasan di bibir saja, tapi lebih jauh. Yang namanya niat itu butuh yang namanya pengaplikasian, butuh yang namanya amal perbuatan atau pembuktian, supaya kita bisa mengetahui bahwasanya niat itu adalah betul-betul niat. Karena sebetulnya yang namanya takrif daripada niat itu sendiri adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Kita menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan itu sendiri. Nah, barang siapa yang dia mencari dunia dengan tujuan supaya untuk menjaga diri daripada sifat minta-minta, atau untuk menjaga diri supaya kita tidak menjadi beban orang lain, kemudian dia berniat untuk bersedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan, kemudian juga lebih jauhnya lagi adalah untuk supaya bisa menyambungkan tali silaturahim. Nah, tentu saja niat-niat seperti ini merupakan niat-niat yang suci. Tentu saja niat-niat seperti ini adalah merupakan niat-niat yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mempunyai kemampuan, Allah takdirkan menjadi orang kaya, tetapi dia tidak melakukan niat yang awal tadi, niscaya niatnya adalah merupakan niat-niat yang tidak benar, atau dalam artian niat-niat yang dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niyatu la tu'athiru bil ma'asi syai'an kama anna tathira la athra lahu fin nazil ain. Ketahuilah hadirin, ketahuilah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya niat itu tidak akan pernah berpengaruh apapun di dalam tujuan-tujuan maksiat. Yang namanya niat itu tidak akan berpengaruh apapun di dalam tujuan-tujuan yang buruk. Sebagaimana yang namanya kesucian itu tidak akan berpengaruh atasnya di dalam sesuatu yang najis. Saya kasih contoh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman wafaqu insanan ala ghibati muslimin wa da'a annahu yaqsudu bidzalika idkhara sururi ala qalbihi fa huwa ahdul mughtabaini. Barang siapa yang dia mengiringi, kemudian barang siapa yang dia bekerja sama mengiringi, mengiyakan atas menggibah sesama saudaranya muslim, kemudian seorang tersebut berniat dengan mengiringi tersebut adalah untuk memasukkan rasa bahagia terhadap orang yang sedang bergibah, memasukkan rasa bahagia terhadap orang yang sedang bermaksiat, maka ketahuilah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia bersekutu di dalam
dosa menggibah tersebut, dalam artian dia juga merupakan salah satu daripada orang yang menggibah. Tentu saja yang namanya idkhulus surur itu merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Memasukkan rasa bahagia terhadap orang lain adalah sesuatu yang suci. Akan tetapi tentu saja sesuatu yang suci itu tidak bisa yang namanya dengan konteks maksiat atau konteks najis. Yang namanya gibah itu adalah sesuatu yang najis. Idkhulus surur itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Sesuatu yang najis itu tidak akan pernah bisa berpengaruh terhadap sesuatu yang suci, dan sebaliknya. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wadda'a annahu nawa bisukutihi atau waqiya an kasri qalbil mubashiri fa huwa syarikuhu fil ismi. Kemudian satu contoh lagi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia diam dalam menganjurkan kebaikan, dia diam di dalam mencegah urusan kemungkaran, dan dengan sikap diamnya ini dia mengaku supaya si pelaku kemungkaran tersebut agar tidak tersinggung, tidak marah, tidak tersinggung, niscaya sikap diamnya ini merupakan sekutu daripada kemungkaran itu sendiri. Dalam artian sikap diamnya ini merupakan sama-sama sebagai pelaku kemungkaran itu sendiri. Bukankah kita mengingat akan sabda Nabi Muhammad SAW yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri? Qala sami'tu Rasulullah SAW qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat akan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan sendiri. Barang siapa yang tidak mampu merubah dengan tangan sendiri, fabilisane, maka rubahlah dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, fabiqalbi, maka rubahlah dengan hati. Dalam artian cukup kita merasa ingkar di dalam hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, ketika seseorang ini melakukan diam, tetapi diamnya ini bukan merupakan pengingkaran di dalam hati, bahkan mengiyakan daripada kemungkaran tersebut, niscaya sikap diamnya ini merupakan sekutu atau merupakan sama-sama daripada pelaku kemungkaran itu sendiri. Sekian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya apabila ada kesalahan pembacaan ataupun kesalahan pemafhuman. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah keterbatasan daripada diri pribadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah akan saya lanjutkan lagi pada pertemuan yang selanjutnya.